nggak mendukung ini, kamu mah nggak mendukung ini. Itu hanya memperebutkan pepesan kosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Yang sakit cepat sembuh, yang sehat tetap bugar, tetap jaga stamina. Gimana nih? Masih pada semangat klik petirnya? Masih pada semangat ini? Jangan melempem karena di bursa harganya nilainya kecil. Jangan menyerah. Jangan putus asa. Ya, tetap semangat, tetap strong. Di sini banyak banget teman-teman yang sudah maksudnya malas-malasan untuk klik petir, malas-malasan untuk berkumpul dengan teman-teman gitu. Karena sebelum lanjut ke obrolannya, saya ucapkan banyak terima kasih buat teman subscriber dari Sinar Channel 99. Dan bagi teman-teman yang baru gabung melihat channel ini, silahkan klik tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video yang saya share. Dan semoga ya video yang saya share di sini bermanfaat. Ambil positifnya, buang negatifnya. Setiap nonton video siapapun jangan langsung ditelan mentah-mentah, jadi harus digarisbawahi. Nah, di sini banyak banget teman-teman Basinar kalau bikin obrolan itu jangan banyak banget untuk maksudnya memperkenalkan ini itunya katanya. Oke, kita singkat sekarang ya. Nah, di sini ada dua pertanyaan ya. Ini pertanyaan yang pertama mungkin ini ya, yang pertama ini nanti akan saya bahas di sini ya. Terus yang keduanya lagi adalah ini ya. Jadi dua ini semua mendukung nilai GCP. Dan di sini juga ada yang bilang gini, apa sih? Oh ternyata oh ternyata diam-diam kamu memperhatikan aku ya, gitu kan, seperti itu. Karena di sini ada juga Basinar itu kayaknya sinis banget dengan nilai GCP. Kita itu di sini bukan sinis. Itu kan hak kita semua. Kita mau melakukan transaksi di nilai apa, kita mau mendukung mana, gitu kan, itu hak kita semua. Jadi ya itu kalau ada yang komentar seperti itu hal yang wajar ya. Bagi saya itu hal yang wajar. Mungkin di mata kalian atau tidak suka dengan saya mengucapkan GCP kayak gitu, mungkin kalian itu bilangnya saya tidak mendukung nilai GCP. Ya mau gimana lagi, itu hak kalian ya. Sekali lagi terserah kalian mau komentar apapun, terserah kalian. Itu semua saya jadikan motivasi. Nah, di sini kita bahas pertanyaan pertama ya, sebelum kita lanjut ke obrolan selanjutnya. Bukan pertanyaan, ini komentar ya. Ini kita menjawab dua komentar yang akan saya jawab di sini. Semoga saya bisa menjelaskan sedikit ya. GCP akan terjadi jika pioner gerak cepat mendirikan usaha dengan pembayaran menggunakan koin P dengan nilai GCP. Nah, di sini yang jadi pertanyaannya, apakah ada investor yang untuk menerima dengan koin P dengan nilai itu? Sudah adakah? Itu pertanyaan saya ya. Ini tolong kalau ada yang bisa cerahkan, silakan di kolom komentar, silakan ngobrol ya, maksudnya tulis di kolom komentar. Nah, itu ya. Jadi mereka ingin selalu menggunakan nilai GCP, tapi investor sendiri nggak ada. Seperti itu. Bahkan platform-platform sendiri mana ada yang udah berjalan seperti itu kan. Sampai sekarang loh transaksi kita transfer cuma pindah koin untuk pindah koin, barang juga iya, foto kayak gini, akhirnya kan koinnya satu dikembalikan, barangnya juga dikembalikan. Itu fakta, bukan mitos ya. Itu jadi pertanyaan saya, apakah ada investor yang siap menampung koin P, membiayai semua platform, jangan semua lah, salah satu platform dengan nilai GCP, ada nggak yang berani? Kalau ada, saya angkat jempol, saya ucapkan terima kasih banyak telah membantu pioner untuk melakukan berbelanja. Itu yang satu ya. Yang satunya, kita bisa aja maksudnya menggerak-gerak gitu. Kalau ada dana kita siap semua, maksudnya gitu. Pioner itu ya, kebanyakan pioner di luar sana itu mereka itu inginnya membeli, bukan jadi vendor. Karena apa? Karena jadi vendor itu banyak banget risikonya gitu kan. Risiko apalagi dari dengan kalian untuk nilai GCP seperti itu gitu kan. Banyak resiko yang harus ditanggung oleh vendor sendiri. Ya karena itu ya mungkin banyak orang jika ada investor di salah satu platform udah siap, udah ready dengan nilai GCP, menyimpan sahamnya di platform itu. Nah, kita juga siap jalan
seperti itu. Melakukan itu bisa kita ke bawah pun bisa melakukan transaksi dengan nilai itu, asalkan ada salah satu investor yang berani menyimpan sahamnya, menaruh sahamnya di salah satu platform dengan nilai GCP, gitu kan, seperti itu ya. Itu ya penjelasan dari pertanyaan dari saya. Kita semua mau, makanya jadi pioner itu jangan mau jadi pembeli aja, sekali-kali jadi vendor. Ini yang kedua ya. GCP belum tercapai sebelum domain digunakan sesuai situs web dunia, dan pioner wajib sabar tahan Coinpi Network mereka sebelum nanti akan nyesal. Yang kerja seperti biasa aja sehari-hari, dan Pi Network simpan jadi tabungan kalau tidak mau atau belum bisa barter sesama pioner. Ini bagus ini. Kalau kita tidak mau melakukan transaksi, udah simpan aja koinnya. Kita melakukan aktivitas sehari-hari kita, misalkan jadi pedagang atau karyawan pabrik, atau sebagai kita ibu-ibu itu teteh-teteh apa sih mbak-mbaknya, misalkan ada aktivitas, misal ini ya, misalkan kerja di tetangga gitu, atau jualan dan kita fokus aja ke situ, gitu kan. Itu salah satu cara biar kita tidak selalu menunggu untuk hal yang belum pasti. Saya yakin GCP ini akan terjadi, tapi tidak tahu kapan, gitu kan, seperti itu. Nilai ini akan terjadi, bahkan suatu saat mungkin nilai ini akan jadi nilai yang terkecil, tapi suatu saat, bukan sekarang. Nah, sekarang yang mempertanyakan lagi, open mainnet kapan? Setelah open mainnet akan nilai GCP. Ini udah open, gitu kan. Tinggal gimana kita membentuk nilainya. Ini gimana ya, pioner itu ya emang sih ya sekarang itu maksudnya hal yang wajar ya untuk pioner sendiri. Bisa ada juga yang bisa, kalau ada orang yang melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan, dengan nilai GCP atau dengan nilai yang lain, itu semuanya itu kadang-kadang tidak mendukung juga, gitu kan. Kita melakukan nilai GCP, wah dia itu tidak mendukung, nilai GCP akan seperti ini. Terus selain nilai GCP juga, wah kayak gini. Terus apalagi yang orang transaksi yang melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan, wah nyinyirnya luar biasa. Nyinyirnya luar biasa itu. Ya kita harap kita sebagai pioner, kita satu atap, ya, ayo kita bareng-bareng gotong royong. Maksudnya jangan sampai nyinyir sana, jangan sampai nyinyir sini. Intinya jangan sampai debat sana, debat sini, gitu kan. Untuk apa memperdebatkan semua itu? Semua itu sekarang udah jelas, udah ada, udah real. Coinpi itu yang ada di bursa untuk saat ini, yaitu nilainya mungkin kemarin itu 0,8 ya, kemarin itu 0,8. Itu loh sekitar 13 ribuan. Kita harus bersyukur di sini juga, gitu kan, bersyukur. Jadi gimana? Ini koin gratis. Sudahlah, kita ini sebagai penumpangnya, sebagai komunitasnya, kita ngikutin aja mereka, ngikutin aja kortim alurnya seperti itu. Nah, di sini banyak juga orang yang kehilangan pekerjaan, akhirnya ngeluh karena apa? Karena mereka ikut membangun ini, membangun itu, dengan biaya ini, dengan biaya itu, ujung-ujung dapurnya nggak ngebul, ujung-ujungnya debat sama istri. Itu kan merugikan diri sendiri. Udahlah, kalau bolehlah kita mendukung sesuatu tuh boleh, tapi kita harus sewajarnya aja. Kita harus ingat, kita ini punya keluarga yang harus benar-benar kita tanggung jawab, gitu kan, seperti itu. Apalagi anak sekolah, biar anak sekolah kan tahu sendiri, seperti itu. Jadi jangan sampai debat kusir, gitu kan, debat sana. Kalau menurut saya untuk saat ini memperebutkan nilai GCP itu, kamu mah nggak mendukung ini, kamu mah nggak mendukung ini, itu hanya memperebutkan pepesan kosong, gitu kan. Kan dari awal juga Nicholas sudah bilang, bentuklah nilai oleh pioner sendiri. Tapi gimana mau ngebentuknya? Pionernya banyak yang tidak mau jadi vendor, gitu loh. Masalahnya itu. Coba kalau misalkan kita di kompak, misalkan ada satu komunitas nih, ada 2 vendor atau 3 vendor di situ, tapi itu mungkin ya, itu bukan uang dari investor. Mungkin itu bukan uang dari investor, uang dari kita sendiri. Misalkan satu komunitas itu melakukan transaksi dengan nilai kesepakatan, yuk kita dukung. Karena apa? Karena si vendor itu mampunya melakukan seperti itu, gitu kan, seperti itu. Nah, di satu komunitas lagi melakukan transaksi dengan nilai GCP, yang mungkin komunitas ini mampu mengeluarkan dana untuk
mengikuti nilai GCP. Intinya kan seperti itu. Nah, di sini jangan sampai kita terbawa dengan hal-hal yang bisa merugikan diri kita sendiri. Kan, apalagi dengan keluarga seperti itu. Banyak sekali keluhan-keluhan pioner itu sekarang semenjak tanggal 14 itu gagal, maksudnya bisa dibilang tidak terjadinya nilai GCP pas dibukanya open network. Banyak banget teman-teman kita itu yang merasa kecewa lah gitu kan, nggak semangat lagi klik petir lah. Buat semua pioner, kita ini udah ada di tempat yang sama, udah ada di tempat yang tepat gitu loh. Kita sebagai pioner itu udah bersyukur banget, walaupun kita punya koin cuma 10 atau cuma 5 koin, kita tuh udah bersyukur banget. Seperti itu. Karena apa? Karena kedepannya itu semua transaksi akan menggunakan dengan koin Pi. Seperti itu kan. Tapi sekarang itu mungkin lagi membangun regulasi sendiri. Karena regulasi negara masing-masing itu beda. Contoh di Indonesia sendiri, ya fiat, ya rupiah. Ya otomatis kita Pi itu harus di-swap dulu ke USDT atau ke token lain. Misalkan kalau bisa seperti itu. Kalau emang untuk transaksi misalkan untuk barang dan jasa, ayo lakukan gitu. Yang core team inginkan itu ya lakukanlah transaksi dengan real, dengan nyata, jangan bohong-bohongan. Ini kemarin ada ya seperti ini. Ini katanya transaksinya bohong. Barangnya di barter cukup dipoto, bukti transaksinya cukup dipoto, dipajang. Ini saya udah melakukan transaksi dengan nilai GCP, tapi barangnya nggak ada. Ya, ini ada teman saya kemarin yang ngomong juga, gitu kan. Kataku ya mau gimana lagi, sekarang udah seperti ini ya, kita tidak bisa maksudnya tidak bisa mengajak mereka untuk lebih baik lagi. Tapi ya semoga aja saya di sini ngobrol santuy, semoga ini bermanfaat gitu kan. Maksudnya ayo kita bangun. Kalau emang kita mau membangun komunitas Pi Network sendiri dengan melakukan transaksi, itu silahkan. Atau melakukan transaksi dengan nilai yang ada sekarang di bursa, itu silahkan. Tidak ada halangan, tidak ada hambatan. Yang penting satu, kita punya dana, ya kan? Yang punya platform manapun yang gede yang gitu, dengan mendukung nilai ini, kalau belum ada investor yang berani, gak bakalan jalan. Karena saya tahu kita hanya mengandalkan koin Pi dengan GCP. Kita berharap ada investor yang membeli koin kita, gitu kan, seperti itu. Karena apa? Kalau koin kita udah ada yang membeli dengan nilai yang kita inginkan, yaitu nilai GCP, barulah kita bisa buka usaha, gitu kan. Tapi kalau untuk saat ini, siapa sih yang berani dengan membayar koin Pi dengan nilai itu? Kan? Kemarin juga ada ya statement seperti ini. Ini mungkin video agak panjang ya. Seperti ini. Dia udah mengeluarkan modal 220 juta dengan dana pinjam dengan orang, dengan melakukan transaksi nilai GCP. Tapi dia bingung, uang itu udah nggak ada, mau jual koin Pi-nya kemana? Gitu. Jadi seperti itu ya. Ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua kalau ingin melakukan transaksi semampu kita. Kita mampunya untuk melakukan transaksi dengan sembako, kita mampunya melakukan transaksi dengan sayuran, lakukan itu. Ya, jangan memaksakan diri nilai itu sedangkan uang kita juga nggak ada. Jangan memaksakan diri. Kalau memaksakan diri hanya merugikan diri kita sendiri. Oke, mungkin sekian obrolan pagi ini, semoga bermanfaat. Jika bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pioner yang cerdas.